Oke, halo. Apakah nih langsung dimulai saja, Kak? Ya Kak, langsung dimulai saja. Oke, izin share screen ya, Kak ya. Ya, boleh Kak. Oke, sebelumnya selamat malam teman-teman peserta webinar. Perkenalkan nama saya Aulia Nisra, biasa dikenal di Instagram Aulia Mandiri Finansial, gitu ya. Oke, saya izin share screen ya, teman-teman. Oke, bentar. Oke, apakah sudah terlihat? Baik, iya Kak sudah. Sudah ada. Oke, terima kasih atas waktunya Kak Moderator, Kak Intan. Oke, di sini langsung saja ya. Mungkin untuk teman-teman nih, mungkin bisa banget nanti sesi webinarnya didokumentasi, terus kemudian diupload di story. Jangan lupa tag Instagram Intip Diri dan @aulia_mandiri finansial untuk nantinya kita ambil satu peserta mendapatkan top up Shopee sebesar Rp25.000. Oke, Oke, bisa dilanjut saja ya, Kak ya. Oke, jadi Kak, silakan. pada malam hari ini saya akan membedah buku yang berjudul The 5 AM Club. Oke, kita lanjut saja. Siapa sih penulisnya gitu kan? Penulisnya itu adalah Robin Sharma. Robin Sharma ini adalah seorang penulis buku bestseller. Beliau juga ahli kepemimpinan dan pendiri perusahaan nirlaba. Beliau itu termasuk ahli kepemimpinan yang terkenal di dunia gitu. Beliau juga banyak menulis buku yang laris, kemudian telah diterjemahkan ke dalam 92 bahasa gitu. Pokoknya beliau itu adalah orang hebat gitu. Jadi kita nggak perlu apa ya, orang hebat yang nantinya em, rumus-rumusnya, ilmu-ilmu yang beliau berikan di buku ini, apa ya, istilahnya itu bukan abal-abal gitu. Pasti terjamin kualitasnya gitu ya. Oke, kita lanjut aja nih yang pertama. Oke, jadi apa saja sih yang akan dibahas di buku ini? Yang pertama itu adalah, aduh, kok nggak kelihatan. Filosofi menjadi legenda. Terus kemudian yang kedua adalah biarkan pergi semua yang berkualitas rata-rata dan biasa saja. Kemudian yang ketiga adalah menuju puncak produktivitas. Kemudian yang keempat adalah sebenarnya apa sih alasan bangun pagi gitu? Kenapa harus bangun pagi? Kemudian yang selanjutnya adalah 3 langkah kesuksesan. Yang keenam adalah inti dari buku ini, yaitu rumus formula 20-20-20. Yang terakhir adalah bocoran 10 taktik kejeniusan abadi. Oke, langsung lanjut aja. Ya, jadi siapa aja sih yang direkomendasikan untuk membaca buku ini atau mungkin teman-teman gitu. Itu yang pertama adalah kalian yang mungkin merasa sudah mencapai banyak hal akan tetapi masih belum merasa bahagia gitu. Bahkan kalian saat ini sedang merasa stres atau hampir putus asa gitu. Kemudian yang kedua, kalian yang masih minder, masih belum yakin dengan skill yang kalian miliki, potensi yang kalian miliki. Kemudian yang selanjutnya, kalian yang masih bingung tujuan hidup kalian mau dibawa kemana, mau jadi orang apa, mau menjadi orang yang seperti apa ke depannya gitu. Yang terakhir adalah kalian yang bingung nih, kegiatan kalian yang sekarang sedang berjalan, apakah itu suatu kesibukan ya, sibuk alih-alih produktif. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini ada kalimat ya, kalimat untuk filosofi menuju legendary dari Ayn Rand. Dia mengatakan bahwa jangan biarkan apimu padam. Pokoknya jangan biarkan pahlawan jiwa kamu itu padam tertutup sama rasa putus asa, sama rasa kekhawatiran, overthinking yang nggak jelas gitu. Jangan biarkan pahlawan dalam jiwamu binasa karena rasa frustasi yang sepi akibat kehidupan yang layak. Pokoknya di sini tuh ngasih tahu kalian, kalian itu bisa jadi orang yang hebat. Kalian bisa jadi orang yang legendaris, ya. Jadi dunia yang kalian inginkan itu benar-benar bisa diraih kok. Dunia itu nyata kok, beneran ada kok. Dunia itu sesuatu yang memungkinkan dan dunia itu bisa kamu miliki. Jadi benar-benar apa ya? Jangan kita bisa
bisa menjadi orang yang luar biasa. Karena kita itu dilahirkan, manusia itu dilahirkan dengan potensi. Yang membedakan orang biasa dengan orang yang luar biasa itu mereka yang membiarkan potensi mereka biasa-biasa saja dengan orang yang selalu mengasah potensinya untuk menjadi high quality. Oke, lanjut saja. Nah, jadi manusia ini memiliki dua sisi. Kita tuh memiliki dua sisi ya. Yang pertama adalah otak primitif, yang satu adalah pahlawan jiwa. Jadi otak primitif itu gimana maksudnya? Otak primitif itu adalah bagian diri kita yang selalu menghantui diri kita untuk ketakutan, yang selalu menghantui diri kita untuk mager, males gitu, untuk mencoba hal yang baru, takut gagal. Pokoknya ketika kita ingin memulai terus ada bagian-bagian yang aduh gak usah, tetap di sini aja, tetap stay di zona yang sekarang aja, nggak usah keluar dari zona nyaman. Itu berarti bagian otak primitif kita yang berbicara. Kemudian yang satu lagi adalah pahlawan jiwa. Pahlawan jiwa itu bagian sisi kita yang berani, semangat, optimis. Itu adalah pahlawan jiwa. Jadi kalian mulai sekarang mulai perkecil volume otak primitif dan mulai perbesar volume bagian diri kita yang semangat, yang berani, yang optimis gitu. Oke? Kenapa? Karena akan dimulai ketika zona nyamanmu berakhir. Ya, jadi teman-teman di sini ready ya menuju kelas dunia, ya keluar dari zona nyaman menuju kelas dunia. Oke? Lanjut lagi. Aduh, kok nggak bisa? Oke. Selanjutnya, biarkan pergi semua yang berkualitas rata-rata, ya. Jadi kita fokus ke hal-hal yang lebih kecil. Maksudnya gimana? Wah, ini agak sulit. Oke. Hidup itu terlalu berharga untuk dihabiskan bergaul dengan orang yang tidak memahami kita. Orang yang kita rasa itu nggak cocok untuk diajak bergaul, untuk ngobrol bareng gitu. Karena apa? Karena itu pengaruh dengan lingkungan yang akan membentuk produktivitas kita. Ya, jadi hidup itu cuma satu kali. Ya, akan sangat disayangkan kalau misal energi kita dialokasikan untuk melayani mungkin teman-teman kalian yang sangat menguras energi, mungkin dramatis lah, atau mungkin ketika ngobrol sama sekali nggak bisa cocok, nggak satu frekuensi gitu. Oke, nggak apa-apa. Kita biarkan hal-hal apa ya yang tadi itu, biarkan pergi sesuatu yang berkualitas biasa-biasa aja. Mungkin saat ini circle kamu mulai mengecil, tapi itu bagus karena apa? Karena itu artinya kalian berada dalam hal-hal yang kualitas high quality gitu, yang bisa membantu kalian untuk membangun potensi, meningkatkan produktivitas. Ya. Lanjut lagi. Jadi bagaimana sih cara menikmati kerjaan, kedamaian hati, cara meningkatkan kualitas, produktivitas, memperkuat semangat gitu. Nah, kalau di buku ini itu dikatakan bahwa hanya butuh satu waktu pagi hari yang dipenuhi sikap positif agar apa? Agar seluruh generasi bisa memiliki jiwa yang bahagia. Jadi tagline-nya di buku ini itu adalah miliki pagi Anda, tingkatkan hidup Anda. Oke? Oke, lanjut lagi. Oh, ini tadi sudah ya. Bentar ya, ini agak lola. Sudah. Oke, lanjut ke sini. Jadi di sini katakan orang yang lebih banyak berkeringat saat latihan itu akan lebih sedikit berdarah dalam peperangan. Kemenangan itu diraih pada dini hari ketika tidak seorang pun melihat dan tatkala semua orang lain tidur. Jadi kenapa sih? Kenapa sih ada apa dengan bangun pagi hari? Kenapa harus bangun pagi hari? Kenapa sih gitu kan ya? Yang jadi pertanyaan saat ini. Nah, jadi di sini jawabannya yang pertama itu karena di pagi hari itu waktu di mana kamu berada dalam potensi terbaik dari diri kamu. Kenapa? Karena pada pagi hari itu kalian kita tuh masih minim distraksi. Minim distraksi dari apa? Dari hal-hal yang
mengganggu kita, seperti contohnya teknologi, masih benar-benar milik kita sendiri. Itu masih minim distraksi dari mungkin agenda rapat, agenda kerjaan kantor yang biasanya dilakukan siang hari, seperti itu dan lain-lain. Kemudian, dengan rutinitas pagi merupakan kunci dari semua aktivitas kamu selanjutnya. Nah, ada yang bilang juga, kegiatan kamu seharian itu tergantung dari bangun pagi kamu. Jadi ketika kamu bangun pagi tapi kamu dalam keadaan siap untuk melaksanakan aktivitas selanjutnya, maka nanti di akhir hari pun kalian bisa siap. Kalian merasa, oke, hari ini aku semangat, hari ini aku merasa puas karena mungkin kamu merasa hari ini adalah a good day gitu. Oke, great, kamu bisa melakukan hari ini dengan baik gitu. Tapi ketika kamu bangun pagi udah leyeh, terus nggak ada semangat, nggak ada rasa optimis gitu, kayak nanti ada kerjaan, overthinking duluan. Itu nanti pun di akhirnya, di malamnya kamu akan merasa kayak kurang semangat gitu karena dari awal kamu udah nggak semangat gitu. Jadi di penutup hari kamu merasa kayak bad ya, kayak ngerasa hari ini tuh bad banget gitu. Oke, terus kenapa harus bangun pagi? Karena dengan bangun pagi itu bisa memperkuat fokus. Kenapa? Karena nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya ya. Terus kemudian yang kelima itu melatih konsistensi dengan disiplin. Oke, lanjut. Oke, jadi di sini itu ada yang namanya transient hypofrontality ya. Di sini tuh kita ada bagian gitu ya. Nah, yang perlu kalian tahu ini adalah bahwa waktu yang dibuang oleh 95% orang yang biasa-biasa saja itu adalah harta bagi 5% orang hebat ya. Jadi mungkin pagi hari menurut orang-orang itu males gitu. Pagi hari kenapa sih harus bangun pagi padahal bangun siang bisa. Tapi untuk orang hebat itu adalah sesuatu yang berharga. Kenapa? Karena ketika bangun pukul 5 pagi itu adalah momen yang memiliki pengalih perhatian paling sedikit, seperti yang sudah saya ucapkan tadi di slide sebelumnya ya. Terus kenapa harus jam 5 pagi? Kenapa harus pagi hari? Karena apa? Karena ketika pagi hari itu adalah benar-benar milik kamu sendiri. Benar-benar milik kamu sendiri, kamu dalam keadaan yang sepi, hening, terus bebas dari kebisingan gitu ya. Karena kan masih aktivitasnya masih jarang kalau pagi-pagi ya. Kemudian perhatian kita juga tidak terpecah-pecah, benar-benar fokus karena milik kita sendiri gitu. Nah, sedangkan apa? Nah, dari sini maka otak besar itu bagian otak kita yang biasanya itu berpikir rasional dan biasanya tuh bikin apa ya, kayak kita khawatir atau overthinking ya. Ketika di pagi hari itu otak yang bagian itu bisa berhenti sejenak ya, bisa berhenti sejenak, kemudian dengan analisis, dengan perenungan, dengan pikiran kita ya, itu produktivitas kita meningkat. Jadi gelombang otak kita seperti di gambar itu yang tadinya itu bergeser dari beta yang biasanya menjadi alfa dan terkadang bahkan anjlok ke kondisi gelombang beta dengan kesendirian, dengan kesunyian dan ketenangan waktu itu bisa memicu yang namanya neurotransmitter. Oke, jadi mungkin kalian anak IPA tahu ya, kayak dopamin, terus zat kimia gitu. Nah, dengan bangun pagi ini itu bisa memicu zat-zat kimia itu yang memproduksi sesuatu yang memberi otak kita itu rasa bahagia. Pokoknya intinya kalau kita bangun pagi itu bisa memicu kita bahagia. Dah, gitu aja ya. Sama meningkatkan produktivitas dan kreativitas. Dan apa? Nantinya ketika kita sudah mencapai itu, kita bisa masuk ke tahap flow ya. Tahap flow itu maksudnya apa sih? Jadi tahap flow itu adalah keadaan mental puncak ya. Ketika persepsi kita itu menguat dan ketersediaan kita melahirkan ide orisinal itu meningkat. Ya, mungkin kalian pernah merasakan kayak pas kalian mengerjakan sesuatu gitu, kalian sangat menikmati sampai lupa waktu. Nah, itu artinya kalian sedang dalam kondisi flow. Dan bagusnya dengan kondisi flow inilah orang-orang hebat,
orang-orang ilmuwan ya, ilmuwan itu bisa menghasilkan hasil yang luar biasa dengan memasuki tahap flow ini. Oke, lanjut aja. Oke, yang kedua adalah enggak kedua sih ya, selanjutnya itu adalah menuju puncak produktivitas dan kemampuan tak terkalahkan. Nah, dari Om Steve Jobs nih mengatakan bahwa waktu Anda terbatas. Jadi hidup kamu itu terlalu berharga ya. Karena hidup kita terbatas, hidup kita cuma satu kali dengan terjebak dalam pemikiran orang lain, dalam hidup dalam standar kesuksesan orang lain, bukan dari diri sendiri. Jadi milikilah keberanian untuk mengikuti kata hati. Jadi it's okay, yang ngejalanin hidup tuh kamu, yang bahagia itu kamu. Ya, jadi untuk apa kamu terjebak dalam pendapat orang lain? Kalau misal mungkin pendapat masyarakat jadi PNS itu adalah suatu kesuksesan gitu, karena kehidupannya terjamin. Tapi kalau misal jiwa kamu bukan jiwa PNS, bukan jiwa orang yang suka ritmis jam kerja berangkat pagi pulang sore, tapi jiwa kamu sebenarnya adalah jiwa pengusaha, ya it's okay, udah jalanin aja jadi pengusaha, nggak usah mikirin pemikiran orang lain. Karena apa? Karena ini adalah hidup kamu. Oke, lanjut aja. Nah, selanjutnya adalah langkah kesuksesan. Nah, itu kita berangkat dari yang kedangkalan. Kedangkalan itu apa? Karena apa? Kok dinamakan kedangkalan itu? Karena ketika kita di zaman sekarang itu kita sering banget terdistraksi oleh yang namanya HP gitu kan. Ketika kita lagi belajar sebentar, ada kedangkalan. Karena apa? Karena fokus kita teralihkan, karena fokus kita terpecah-pecah. Nah, jadi langkah pertama kalau kita mau menuju kesuksesan, langkah pertama itu harus aware dulu, harus sadar dulu kalau misal untuk menuju kesuksesan kamu harus menjadi diri yang lebih baik. Dengan apa? Dengan belajar, ya. Kemudian yang kedua, dengan belajar itu nantinya kamu bakal tahu pilihan mana saja pilihan atau sesuatu yang bisa kamu pilih untuk menjadikan diri kamu lebih baik, ya, yaitu penerapan dan pelaksanaan. Kemudian dan akhirnya yang ketiga, dengan kesadaran untuk menjadi lebih baik, menentukan pilihan menjadi lebih baik itu akan memberikan hasil. Hasilnya apa? Hasilnya tentu menjadi lebih baik juga dampaknya. Dan akhirnya dari yang kita terpecah fokus menjadi belajar, terus mendalami sesuatu hal yang lebih baik, lebih dalam, dan akhirnya itu masuk ke dalam perincian. Oke, lanjut. Oke. Oke, ini ada pendidikan diri ya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan di sebelumnya, mulai dari aware ya. Di sebelahnya langsung aja ini ada pepatah inti untuk kinerja elit sebagai fondasi kerangka kerja. Dengan kesadaran pribadi sehari-hari yang lebih baik, Anda dapat membuat pilihan sehari-hari yang lebih baik dan dengan itu Anda mulai melihat hasil yang lebih baik ya. Karena apa? Karena sebelum ke situ dulu, ini adalah penting, yakni bekerjalah optimal setiap hari, konsistensi adalah DNA bagi keahlian. Karena apa? Karena yang kita lihat ya, ketika kita melakukan sesuatu dan mencapai sesuatu yang besar, itu bukan berarti kita melakukan sesuatu langsung mendapat hasil yang besar, bukan. Tapi kita untuk menuju ke sana, kita perlu mencapai kemenangan-kemenangan kecil yang kita dapatkan setiap harinya. Ya, jadi kemenangan kecil setiap harinya itu nanti ditumpuk dan itu menjadi kemenangan besar di suatu hari. Mungkin hari ini seminggu ini nggak kerasa, tapi sebulan kemudian, 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian kita pasti akan dapat dampaknya. Ya, nah kuncinya di sini adalah kesabaran bertahan dalam permainan jangka panjang. Nah, yang jarang dimiliki oleh orang-orang adalah kesabaran untuk bertahan. Karena apa? Karena kebanyakan orang itu pengennya proses terus hasilnya langsung cepat gitu. Sangat sedikit orang yang bersabar dalam proses. Sedangkan apa? Sedangkan orang hebat itu mereka adalah orang yang teliti, rela menghabiskan waktu untuk memperdalam suatu skill, suatu produk untuk menjadi yang berkualitas. Bahkan mungkin kita pernah dengar ya, Thomas Edison itu pernah sering dianggap gila karena apa? Karena levelnya berbeda gitu daripada masyarakat yang lain. Thomas Edison itu belajar setiap kegagalan dia tak pantang menyerah, belajar terus kemudian menemukan kemenangan-kemenangan kecil dan akhirnya bisa diakui oleh masyarakat. Gitu. Oke, lanjut aja.
Oke, oke. Nah, ini adalah intinya nih. 20 formula 20. Oke, sebentar. Jadi formula 20 inilah yang jadi rumus utama dari buku ini ya. Jadi dimulai dari jam 5, 20 pertama itu 20 menit, yang maksudnya di paket 1 itu dikatakan bergerak. Ya. Jadi ketika bangun tidur nih, kalau di sini di setnya bangun tuh jam 5 ya. Jam 5 pagi bangun, di 20 menit pertama usahakan kalian itu berkeringat. Berkeringatnya gimana? Entah itu kalian mungkin melakukan jalan-jalan atau langsung sit up atau apa gitu ya. Pokoknya yang bisa menghasilkan keringat. Karena apa? Karena di dalam tubuh kita itu ada yang namanya kortisol. Kortisol itu adalah hormon ketakutan yang dibuat dalam korteks kelenjar adrenalin lalu dilepaskan ke dalam aliran darah. Pokoknya hormon ini itu yang menghambat kita untuk bergerak, yang menghambat kita untuk menjadi produktif dan berpikir positif. Jadi kalau misal kita bangun terus ada bagian-bagian yang nanti aja deh, masih enak nih buat tidur, mager, masih enak kasurnya masih empuk. Nah, itu berarti bagian kortisol. Nah, kabar baiknya ketika kita mulai bergerak ya, ketika kita bangun terus langsung berkeringat itu menurut ilmu pengetahuan itu menunjukkan adanya hubungan penting antara latihan fisik dan melepaskan BDNF. BDNF itu brain the neurotropic factor, pokoknya yang masuk otak kita untuk menjadi energi yang kuat untuk menciptakan hari kemenangan ya. Nah, ketika BDNF ini telah dibuktikan dapat memperbaiki sel otak yang rusak akibat stres. Jadi ketika kita stres itu sebenarnya banyak sel otak kita yang rusak, tapi dengan kita berkeringat itu bisa BDNF ini bisa mempercepat pembentukan jaringan saraf. Jadi kita bisa berpikir lebih baik, bisa melakukan proses lebih cepat gitu. Ya. Oke, lanjut yang kedua, 20 menit kedua itu adalah proses perenungan. Ya, perenungan ini bisa kalian lakukan dengan meditasi atau membaca jurnal ya, atau berdoa. Pokoknya perenungan bukan membaca jurnal tapi bikin jurnal ya, bikin jurnal harian. Itu kenapa? Karena sumber utama ya dengan perenungan ini kalian itu tahu ya, kalian bisa aware, kalian bisa tahu, bisa memilih juga apa sih sebenarnya hal penting dalam hidup ini yang mau aku jalanin gitu. Pokoknya ini perenungan untuk diri ya. Terus sumber utama perubahan karena sekali kalian tahu mana hal yang lebih baik, kalian pasti tahu, kalian pasti bisa dapat mengerjakan sesuatu yang lebih baik lagi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah upgrade diri. 20 menit terakhir adalah 20 menit yang ketiga itu adalah upgrade diri. Dengan apa? Dengan membaca buku mungkin, dengan mendengarkan podcast dan lain-lain. Kenapa kok harus upgrade? Karena mendapatkan kesuksesan dan punya pengaruh berdasarkan siapa dan punya pengaruh itu harus branding dulu. Branding dulu, kamu mau dikenal dengan siapa? Suatu perusahaan, kamu mau dikenal dengan coach apa gitu mungkin ya. Kamu mau dikenal dengan pebisnis sukses atau bagaimana gitu. Tapi untuk menuju ke sana harus punya keinginan untuk pengembangan pribadi, pengembangan diri. Karena apa? Karena keinginan untuk menjadi sukses tanpa pengembangan pribadi itu bagai mimpi ya. Mimpi punya kebun indah tapi bahkan kita tidak pernah menanam satu benih, satu butir benih pun gitu. Oke. Selanjutnya nih yang bagian yang terakhir adalah 10 taktik kejeniusan abadi. Ini ada 10. Yang pertama adalah aturan gelembung ketat fokus total. Ya, seperti yang kita katakan di awal, kalau misal pagi hari itu bisa melatih kita fokus. Nah, kalau di sini itu kita memilah lagi nih, memilah informasi apa, orang mana, aktivitas seperti apa yang bisa masuk ke dalam lingkaran kamu. Dan apa saja yang bersifat negatif atau meracuni dan pokoknya mengganggu itu please diblokir, jangan sampai masuk ke gerbang pintu masuk aku ya. Di sini aku juga meraktekin juga, pokoknya aku hipnotis diri aku buat oke, aku akan membuka pintu gerbang aku untuk menerima hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang bisa bikin aku bahagia untuk sementara waktu, yang bisa bikin membebani aku atau sesuatu hal yang bisa menguras
energi aku. Nah, sementara aku tutup dulu gerbang untuk masuk ya. Ya. Dan ini karena apa? Karena ini berfungsi untuk pertahanan. Biar apa? Biar eh, potensi kita untuk berproduktivitas itu nggak kehalang sama hal-hal negatif itu. Oke. Yang kedua adalah aturan 90-91. Itu artinya apa? Yakni selama 90 hari ke depan kalian mungkin ya yang mau menerapkan, gunakan 90 menit pertama pada jam kerja untuk melakukan aktivitas bebas distraksi. Jadi sebenarnya yang bikin kita selalu melakukan kebiasaan buruk ya, mungkin sering ngecek HP atau tidak fokus ketika bekerja, itu salah satunya adalah karena sesuatu itu mudah dijangkau. Jadi mungkin kita lagi kerja nih, ada laptop terus HP kamu taruh di sebelah laptop. Nah, ketika ada notifikasi dan kamu pengen tahu, kepo, akhirnya itu bikin kepo. Apa sih notifikasi apa sih? Karena mudah dijangkau, akhirnya itu mempermudah kamu untuk menerima distraksi. Beda lagi kalau misal hal-hal itu kamu bikin sulit. Misal ketika kamu kerja, HP kamu taruh di tas, kemudian tas kamu ditaruh di tempat yang jauh atau tidak terlihat mata. Nah, itu akan membantu kamu untuk tetap fokus mengerjakan aktivitas. Oke. Terus kemudian yang ketiga adalah 60-10. 60 menit fokus kerja, 10 menit istirahat. Ya, jadi setelah kalian melakukan aturan 90-91, kalian bisa menerapkan nih 60 menit fokus kerja, 10 menit istirahat. Karena apa? Karena kerja yang bagus itu kerja yang dalam kondisi kita tuh masih segar, bukan karena kondisi lelah dan tertekan gitu. Otak kita tuh butuh refresh ketika setelah digodok gitu ya, umut 10 menit buat istirahat, mungkin dengan mendengarkan musik, diam, pokoknya diam, jangan 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 ditambahin pikiran, biar istirahat dulu, terus lanjut lagi. Oke, yang selanjutnya adalah 5 konsep harian. Seperti sudah saya katakan juga, bahwa kemenangan besar itu berawal dari kemenangan kecil yang didapatkan setiap harinya. Nah, dengan 5 konsep harian ini, kalian bisa mengetahui kemenangan apa sih yang kalian dapatkan setiap harinya dengan membuat 5 target kecil yang ingin dicapai dalam 1 hari ke depan. Nggak usah yang muluk-muluk, yang dikit-dikit aja, dan itu uh, mungkin untuk dicapai pada hari ini gitu ya. Oke, lanjut. Oke. Lanjut adalah latihan fisik kedua ya. Jadi setelah pagi hari kita harus berkeringat tuh selama 20 menit. Nah, latihan fisik kedua ini sebagai penutup hari ya. Kalian bisa menerapkan ini di akhir jam kerja. Jadi di sore hari mungkin sebagai penanda, oke, hari ini aku udah selesai kerja. Aku mau mempersiapkan diri untuk menuju malam hebat. Ya, fungsinya tuh untuk apa sih latihan fisik ya, seperti biasanya ya, olahraga itu untuk apa? Meningkatkan konsentrasi, mungkin untuk kesehatan jantung dan lain-lain sebagainya. Mungkin yang perlu kalian tahu ya, ini juga yang aku aware gitu, yang aku baru ngerasa, ih iya bener ya. Jadi ketika muda itu kita sering mengabaikan kesehatan ya. Kita sering lembur-lemburan, mungkin capek setiap hari, badan capek, terus nggak pernah olahraga, nggak memperhatikan makanan sehat. Nah, untuk mendapatkan kekayaan, untuk mendapatkan uang. Tapi ketika kita semakin tua dan semakin bijaksana, kita tuh tahu yang penting itu bukan uang, tapi kesehatan. Bahkan kita sering uh, me- mengorbankan kekayaan hanya untuk hidup sehat, walau itu cuma sehari aja, gitu. Oke, untuk lanjut aja ya. Yang keenam itu adalah protokol pemijatan. Ya, ini bisa kalian terapin, bisa enggak sih? Kalau aku sih masih belum ya. Jadi benefitnya apa sih? Ya, jadi 31% itu bisa menurunkan tingkat kortisol, terus 31% meningkatkan dopamin, pokoknya bisa bikin kalian makin bahagia dan produktif dah gitu aja. Terus kemudian yang ketujuh adalah universitas lalu lintas. Maksudnya gimana? Maksudnya itu ketika kita sedang dalam perjalanan, mungkin kan memakan waktu panjang 30 menit atau 20 menit gitu bolak-balik. Daripada diem aja gitu. Ini sekalian kalian melakukan investasi pendidikan dengan apa? Dengan mendengarkan podcast, membaca buku, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedelapan adalah teknik tim impian. Ya, jadi yang kedelapan ini kamu susun ulang ya. Kamu susun ulang melakukan, kamu lihat ini pekerjaan bisa nggak sih
ini sesuai nggak sih dengan keahlian aku, ini sesuai nggak sih, ini ketika aku mengerjakan ini, ketika aku kerja di sini, aku seneng nggak sih ngelakuinnya karena ini sesuai dengan keahlian aku. Oke, ini kenapa? Karena dengan kita melakukan pekerjaan dengan sesuai dengan keahlian kita, itu bisa menghasilkan fokus kita menjadi lebih sedikit. Kenapa? Namanya produktivitas itu fokus ke sedikit tapi optimal gitu ya. Nah, ini juga yang jadi panduan aku juga. Kalau dulu tuh aku setiap hari tuh ngajar ya. Setiap hari ngajar dan itu harus keluar. Entah itu ke lembaga, entah itu ke privat gitu. Tapi yang aku rasain setiap hari tuh benar-benar capek. Malam itu capek, nggak bisa, nggak sempat untuk mengembangkan skill-skill lain atau mengurusi bisnis atau les-lesan membesarkan les-lesan privat sendiri. Dan pada akhirnya dengan info ini aku memutuskan untuk mengangkat beberapa siswa dan itu memberi dampak apa? Memberi dampak aku bisa mengembangkan skill yang lain, aku bisa merasa bahagia karena apa? Karena nggak merasa capek di fisik. Oke, lanjut lagi. Yang kesembilan itu adalah sistem desain mingguan ya. Desain mingguan. It's okay. Mungkin banyak orang yang bilang kalau misal membuat jurnal harian itu bisa mematikan kreativitas ya. It's okay. Spontanitas dan ruang untuk berbagai keajaiban yang tak terduga itu memang sangat penting. Tapi nggak ada salahnya juga kok. Nggak ada salahnya juga kalian untuk membiasakan praktis, untuk membangun naskah mingguan dengan jelas dan bijaksana, untuk memperbesar energi, mengatur pilihan, dan memastikan keseimbangan. Jadi karena apa? Karena dengan naskah yang kalian bikin, mungkin kalian bisa evaluasi, oh ini hal-hal yang perlu aku lakukan, oh ini sepertinya nggak perlu, kayak gitu. Nah, caranya gimana? Caranya itu evaluasi 1 minggu yang lalu, terus kita ambil apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dikurangi, terus kemudian untuk menjadi panduan menulis komitmen di minggu selanjutnya. Untuk yang terakhir nih, yang ke-10 adalah murid 60 menit. 60 menit untuk mempelajari bidang Anda. Jadi pastikan setiap hari sisakan waktu 1 jam aja untuk mendalami skill Anda. Udah gitu aja, itu untuk menuju kelas dunia ya. Oke, ternyata sudah selesai nih presentasinya. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan dan memperhatikan waktu dan tempat saya persilahkan ke moderator.